kesehatannya. Berikanlah alasanmu kenapa diagnosis tetapi tidak sama dengan diagnosis definisi. Tulislah jawaban pada kategori ini. Diagnosa tentatif adalah diagnosa yang ditetapkan untuk sementara berdasarkan fakta dan keadaan yang ditampilkan atau berdasarkan pengamatan. Sedangkan diagnosis definitif adalah diagnosis dicapai ketika dokter hewan atau paramedis veteriner yakin ada satu penyakit yang paling mungkin menyerang hewan. Yang sakit, dokter hewan menggunakan semua informasi diagnosis yang ada termasuk sejarah klinis lingkungan laboratorium dan informasi epidemiologis. Buatlah kesimpulan mengenai analisis kondisi kesehatan ternak sakit. Kesimpulan kami adalah diagnosa penyakit pada ternak memudahkan dalam pengobatan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kan tadi pada rumus masalah yang kalian temukan di gambar di atas, ternak yang terinfeksi virus. Menurut kalian virus apa yang menginfeksi pada ternak di atas? Penyakit virus apa yang ternak di atas menurut kalian? Ya, di berjam ini penyakit apa kira-kira? Kalau dilihat dari visual ataupun penampilan fisik dari gambar ya. TSD dan subur. Oh, ya. Terima kasih. Ya, bagaimana proses penyelesaian masalah dari kelompok 3? Ya, bagaimana pembacaan aktif, bagaimana Kemudian kelompoknya aktif dan bekerja sama. ya sama ya kelompok 2 juga aktif ataupun saling bekerja sama. Ya, baik kelompok 3 kita ya. Ya, dan terima kasih. Dan terima kasih untuk kelompok 3 yang berikan tepuk tangan. Kelompok 4 ya, ya ada apa kelompok 1 saya. Setelah mendapat gambar dan teks di atas, tuliskan rumus permasalahan yang Anda temukan pada kotak di bawah ini. Dari gambar di atas terlihat tidak normal dan karena lemas dan lumpuh. Untuk memastikan kondisi ternak tidak baikkan, data diobati serta atas ternak boleh dipotong. Berikan alasanmu kenapa diagnosa tentatif tidak sama dengan diagnosa definitif. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang telah diberikan di bawah ini.
Diagnosa tertib adalah diagnosa yang ditentukan itu sementara berdasarkan fakta dan keadaan yang ditampilkan atau berdasarkan pengamatan. Diagnosa adalah diagnosa dicapai ketika dokter hewan atau paramedik veteriner yakin ada satu penyakit yang baru menyerang hewan dan yang sakit. Dokter hewan menggunakan semua informasi diagnosa yang ada termasuk sejarah ilmu keuntungan laboratorium dan informasi. Ya, apa kesimpulan dari kelompok 4? Kesimpulan, diagnosa penyakit pada ternak memudahkan dalam pengobatan. 2. Untuk mengetahui penyakit menular pada ternak yang akan disembuhkan. Ya. Jadi kesimpulan yang didapat dari tiap kelompok itu ada perbedaan ya? Ya. Ya ada anggaran atau ada masukan dari kelompok lain? Apa lagi kesimpulannya? Diagnosa penyakit pada ternak memudahkan dalam pengobatan. Untuk mengetahui penyakit menular pada ternak yang akan disembelih. Jelas ya? Ya. Jelas. Ya. Bagaimana proses pemecahan masalahnya? Proses pemecahan permasalahannya berjalan dengan lancar dan saling bekerja sama. Ya berarti sama ya, semua saja dari Bisa aja. tiap kelompok. Itu saja yang saya bisa singkat-singkat. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Setelah mengamati gambar dan tes di atas, tuliskan rumus masalah yang Anda temukan pada kelompok ini. Dari gambar yang disajikan di atas bahwa ternak diinfeksi oleh penyakit harus diperiksa karena untuk mengetahui jenis penyakit ternak. Mengapa ternak yang dicurigai terinfeksi penyakit serta ternak yang akan dipotong perlu dilakukan diagnosis. Alasan kami. Diagnosis adalah diagnosis yang ditetapkan untuk sementara berdasarkan fakta dan keadaan yang ditampilkan atau berdasarkan pengamatan. Berikan alasanmu kenapa diagnosis tentatif tidak sama dengan diagnosis definitif. Diagnosis definitif adalah diagnosis dicapai ketika dokter hewan atau paramedis veteriner yakin ada satu penyakit yang paling mungkin menyerang hewan yang sakit.
Dokter hewan menggunakan semua informasi diagnosis yang ada, termasuk secara klinis, lingkungan, laboratorium, dan informasi epidemiologis. Buatlah kesimpulan mengenai analisis kondisi kesehatan ternak sakit sesuai prosedur diagnosis. Kesimpulan, 1. Kegiatan diagnosis bisa memberikan informasi tentang penyakit ternak. 2. Untuk mengetahui penyakit menular dan tidak menular. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1. Ada mungkin yang tanyakan? Ya. Tadi rumus masalahnya apa tadi? Rumus masalahnya adalah dari gambar yang disajikan di atas bahwa ternak terinfeksi oleh penyakit dan harus diperiksa karena untuk mengetahui jenis penyakit ternak. Bagaimana? Bagaimana cara kalian bisa mengetahui bahwa ternak tersebut terinfeksi oleh penyakit? Dapat dilihat dari aspek apakah yang tadi? Ya, Dari kondisi apanya gitu? bagaimana cara mengetahui? Bahwa ternak tersebut Ya, mungkin ada dari kelompok 1 yang membantu dari segi mana sehingga ternak tersebut diketahui terinfeksi penyakit atau dicurigai terserang oleh penyakit. Kelompok 3 dari segi mana? Kelompok 4. Jadi ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Dari aspek atau segi mana ya bahwa ternak dikatakan terinfeksi atau dicurigai ya telah kita curigai terserang oleh penyakit. ulang. Tadi pertanyaan saya, bagaimana cara kalian bisa mengetahui bahwa ternak tersebut terinfeksi oleh penyakit? Dari kondisi tubuh. Kondisi tubuh saya bagaimana? Ya, salah satunya dari pengamatan ya, dari Ya, pengamatan infeksi. tubuh atau terjadinya kelainan bagian-bagian luar tubuh dari keadaan normal seperti bulu mungkin atau mungkin tubuh atau makan itu dari kontur tubuh. suatu keadaan yang kasus dicurigai bahwa sudah menyimpang dari keadaan normal. Ya, bagaimana kesimpulannya sudah tadi ya. Ya. Ya, bagaimana kesan proses pemecahan masalah dari kelompok 1? Mana kesannya, lalu penjelasannya. Berjalan dengan lancar, bekerja sama. Ya, jadi intinya sama-sama ya, Iya. sama-sama aktif, memberikan sumbangsi terhadap kelompok dan tidak terjadinya monoton. Ya, sama ya dari kelompok 1, 2, 3, 4.
Ya mungkin ya bisa dihadiri kelompok 1. Yang mungkin saja cuman yang saya bisa presentasikan dari kelompok 1. Demikian Mas kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dari beberapa rumusan masalah sudah sama ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 memiliki rumusan masalah dari hasil pengamatan gambar dan teks pendukung di bawahnya. Kemudian beberapa pertanyaan, kenapa ternak yang dicurigai terinfeksi penyakit serta ternak yang akan dipotong harus diperlukan atau harus dilakukan diagnosis. Ya, di sini disuruh memberikan alasan, kenapa hal tersebut perlu ataupun wajib dilakukan. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, tadi dalam itu berbeda-beda ya. Jawaban dari setiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi kenapa ternak yang dicurigai terinfeksi penyakit serta ternak yang akan dipotong perlu dilakukan diagnosis, itu jawabannya berbeda-beda. Kemudian alasan kenapa diagnosis tentatif tidak sama dengan diagnosis definitif. Ya. Memang diagnosa tentatif memang berbeda ya, berbeda dengan diagnosis definitif. Karena diagnosis definitif adalah rangkaian ataupun kegiatan diagnosis yang masih dalam sebatas pengamatan ya, masih dalam sebatas pengamatan bagian luar ataupun masih dalam tahap sementara, belum dikatakan sebagai diagnosis sempurna. Ya, jadi tentatif itu masih bersifat sementara sesuai dengan bukti yang dilihat pada saat kita mengamati, mungkin dari tingkah laku, kemudian kadar bulu, mungkin kemudian adanya peradangan ataupun inflamasi, dan mungkin dari beberapa lubang tubuh tersebut ada yang terlihat tidak normal seperti anus mungkin ke mulut. Sedangkan pada diagnosis definitif ini diagnosis yang dikatakan sebagai diagnosis yang sempurna karena sudah melewati tahap diagnosis tentatif tadi, kemudian juga ditunjang dengan pengambilan spesimen yang dilanjutkan dengan pengujian ataupun uji laboratorium sehingga menghasilkan data yang akurat bahwa ternak tersebut itu bisa dipastikan ataupun bisa dikatakan itu terinfeksi oleh penyakit tertentu. Misalkan pengambilan spesimen itu berupa serum darah, kemudian sisa-sisa feses ataupun urin, kemudian juga mengambil cairan-cairan yang terjadi ataupun yang terdapat pada peradangan-peradangan dari ternak tersebut. Kenapa diambil tersebut? Diambil beberapa material ataupun bahan-bahan tersebut karena spesimen secara definisinya adalah dicurigai sebagai tempat hidup dari penyakit. Sehingga pengambilan spesimen itu ada yang diambil dari darah, kemudian tidak pakan, kemudian urin, feses ataupun cairan yang pada bagian inflamasi ataupun terjadinya peradangan tersebut. Ya, ini ada definisi dari diagnosa yang perlu dipahami bahwa diagnosa ini adalah proses untuk mengamati, menentukan perubahan yang terjadi pada ternak.
melalui tanda-tanda atau gejala yang terlihat, sehingga suatu penyakit dapat diketahui penyebabnya, ataupun kegiatan diagnosis ini sama halnya dengan bagaimana cara kita mengungkap status kesehatan ternak tersebut. Ya, jadi ada beberapa ya, ada anamnesa, kemudian pengamatan, kemudian pengambilan spesimen, dan uji laboratorium. Ya, anamnesa itu dengan menggali informasi tentang riwayat dari ternak tersebut, misalkan riwayat penyakitnya, kemudian asal ataupun bangsanya, kemudian pengamatan langsung itu dengan cara palpasi, inspeksi, perfusi, dan auskultasi. Kemudian juga didukung dengan pengambilan spesimen yang akan dikirim ke laboratorium untuk keperluan uji klinik ataupun uji laboratorium. Nah, ini ada kegiatan diagnosa tersebut itu akan menghasilkan ketetapan kalau ditunjang dengan ini. Sejauh mana anamnesa dapat dilakukan, gejala yang nampak, kemudian pemeriksaan pasca mati ataupun pemeriksaan postmortem, kemudian pemeriksaan laboratorium. Dan ini prinsip pengumpulan semen dari spesimen, kemudian spesimen dikirim dalam bentuk aseptik, sedang digunakan steril, foto identitas. Ya, ini bisa dikatakan masih dalam tahap diagnosis kuantitatif ya, karena hanya dari pengamatan belum ditunjang dengan uji laboratorium, ada anamnesis, diagnosis langsung. Ya, ini dengan cara inspeksi ataupun dengan cara pengamatan, kemudian dengan palpasi ataupun peramaan, kemudian dengan perfusi ataupun mendengarkan suara ataupun bunyi pada bagian tubuh, karena itu dia menggunakan palu sudah. Kemudian ini dengan alat ataupun alat pendukung untuk pemeriksaan secara auskultasi untuk mengetahui jenis kemudian suara-suara. Nah, ini bagian alur ataupun skema kegiatan dari diagnosis tersebut. Suatu diagnosis caranya itu kalau terjadinya perubahan perilaku, kemudian patologi anatomi, kemudian kita akan membuat suatu kesimpulan bahwa tanah tersebut mengalami kelainan ataupun anormal atau yang kita curigai dengan penyakit. Ya, ada bermasa fisik dan terapi definitif, lalu pengobatan. Ini tadi ya. Kenapa? Karena yang dicurigai atau dipotong perlu dan diagnosa itu alasannya karena ternak yang mengalami kelainan atau dicurigai terinfeksi oleh penyakit sangat perlu dilakukan diagnosa agar dapat mengungkapkan status kesehatan ternak tersebut sehingga memudahkan dalam pengobatan serta ternak akan dipotong. Kegiatan diagnosa lebih ditujukan untuk mengetahui awal atau lebih dulu mengenai status kesehatan ternak tersebut agar produk asal hewan memenuhi kriteria asup, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan juga yang terpenting itu bebas dari penyakit yang bersifat zoonosis. Ya. Perbedaan diagnosis tentatif dengan definitif. Yang memiliki perbedaan karena pada dasarnya diagnosa tentatif kegiatan diagnosa yang belum mempunyai keakuratan dan hanya bersifat sementara. Sedangkan diagnosa definitif adalah rangkaian kegiatan yang telah memiliki kepastian karena sudah dikatakan rangkaiannya sudah sempurna, yang juga dengan uji laboratorium sebagai hasil akhir. Perumusan masalah tadi berbeda ya. Berbeda-beda. Ya, ini rumusan masalah yang didapatkan
dari fenomena atau orientasi tersebut. Yang kan sudah kita tahu ya, sudah kita ketahui bahwa rumusan masalah itu adalah sebuah bahasa ataupun istilah pertanyaan, bukan jawaban ya. Yang mengapa, bagaimana, kenapa, yang mengapa, diagnosis, penyakit bagi dilaksanakan, bagaimana prosedur ataupun tahapan diagnosis penyakit, kemudian apakah kegiatan diagnosa mampu mendeterminasikan penyakit. Yang mendeterminasikan di sini itu artinya itu menetapkan bahwa penyakit tersebut itu sudah pasti terinfeksi oleh suatu penyakit. Yang kesimpulan dari materi tadi juga kesimpulan juga berbeda-beda ya. Yang kesimpulan biar untuk penyelenggaranya. Satu, diagnosa adalah rangkaian kegiatan dalam mengungkapkan status kesehatan ternak. Dua, kegiatan diagnosa dilakukan pada ternak dengan memperhatikan terjadinya kelainan pada ternak dari beberapa aspek. Tiga, diagnosa dilakukan dengan anamnesa, pengamatan, pengumpulan spesimen, dan uji laboratorium. 4. Kegiatan diagnosa memberikan informasi tentang penyakit ternak, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Kemudian kelima, diagnosa penyakit pada ternak dapat memberikan informasi dalam menggunakan tindakan pengobatan. Kemudian yang terakhir, diagnosa penyakit memberikan manfaat pada konsumen terhadap penyediaan produk hewani yang masuk. Ya, nanti filenya ini saya kirim ya. Dari materi tersebut dapat kita rangkum bahwa diagnosa penyakit merupakan kegiatan dalam hal tindak lanjut untuk mendapatkan kesimpulan terkait status penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, diagnosa merupakan langkah dalam mendeteksi penyebaran penyakit zoonosis yang semakin menyebar ke dalam dunia. Kemudian yang ketiga, diagnosa merupakan langkah tepat dalam penanganan lanjutan dalam hal penentuan pengobatan. Dan yang terakhir, diagnosa suatu tindakan sebagai penyuluhan informasi hasil produk pangan hewani yang layak dikonsumsi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang pada bahan ajar yang telah dibagikan mungkin ada istilah ataupun yang hal-hal yang belum pahami itu bisa ditanyakan ya. Ya, untuk soal latihannya itu pada tiap kelompok itu ada pada bagian akhir KPD yaitu disuruh untuk menuliskan SOP ya, yaitu standar operasional prosedur. Nah itu dituliskan dalam kertas lain ya, nanti dikumpulkan. Ditulis sekarang? Ya, ditulis sekarang. Di buku atau langsung di sini? Langsung di kota di sini. Enggak pakai Pakai kotak ini. kertas lain ya. Oh, siap, Pak. Oh, itu deh, kemana deh? Itu tadi ada di sini ya soalnya yang 8 ini pertanyaannya kalian harus jawab di kertas, isi kertas dan ini dari ini ya balik semua mana bisa semua lo ya dong sampai bawah tak interaksi
Udah dibilang ibu baru pergi tahu belum. Oh, tulis di kertas Mbak bisa. Yang di dalam. Ya, dua. Ini masuk ke orang apa kelompok? Ya, kelompok. Nama kelompok ya. Kelompok 3. Sesi udah. Pak, Yang sudah. bisa dikumpulkan ya. Iya, Cuma apa tuh? Jangan dekat-dekat mengambil benda ini. Virus. Langkah-langkah. Langkah-langkah dunia negara. Sudah ya. Ya. Nah, terus pada bagian lain juga KPD itu ada juga ya untuk tugas rumah untuk peserta didik ya secara individu. Ya. Secara individu membuat makalah ya dari tempat ini ada inspeksi, palpasi, perfusi dan aplikasi itu tinggal kalian pilih salah satu ya. Ya. Kalian pilih salah satu apakah mau memilih inspeksi atau ini ataupun palpasi dan auskultasi. Ya. Ya, mungkin ada yang belum dipahami atau yang mau ditanyakan. Tidak ada. Ada Pak. Ya, Ya. Lumayan sedang catering. ya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ya marilah kita berdoa ya. Ya. Doa penutup. Yang minta salah satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri pembelajarannya. Mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran berikutnya, anak ada pengetahuannya sudah kita pelajari dan kita masuki ada pengayaan ya. Pengayaan itu mengaplikasikan atau mengimplementasikan kegiatan diagnosis penyakit. Ya peserta didik itu melihat video ataupun membuka internet tentang pelaksanaan kegiatan diagnosis. Dan tagihannya untuk minggu depan
Sebagai buktinya itu dituliskan ya link video yang kalian tonton ataupun yang kalian buka terkait dengan kegiatan diagnosis. Ya mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Fotokopi jauh. Iya dong. Ada kelompok yang bisa ambil. Udah belum mulai di sini lu ini suruh anak ini. Ya, selamat siang Ibu, teman-teman. Ya. Aduh. Selamat siang Pak Dodi. Iya Ibu. Ya Pak Dodi. Iya keadaan. Pak Dodi. Iya keadaan juga Ibu. Kita di ruang baca ini kita gunakan ini soalnya ruang-ruang pada pool. Luar biasa Pak Dodi. Sudah terlalui ya. Selamat Pak Dodi. Selamat Pak Dodi. Selamat Pak Dodi. Selamat. Tinggal ini ibu-ibu ini tinggal menyusul ini Bu Ebi. Bu Ebi. Iya ya ruangan juga ya, lagi diubah-ubah ini Bu. Soalnya di sekolah juga digunakan untuk tes P3K ini, makanya semua itu ruangan itu dijadikan lab semua kebanyakannya. Jadi ini ruangan yang sudah direncanakan mau pakai itu sudah berubah bentuknya jadi lab komputer. Jadi saya yang ngalah ke ruang baca di samping perpustakaan. Tidak apa-apa Pak, yang penting sudah ada kegiatan. Ya, kegiatan pembelajaran sudah tersampaikan. Tidak apa-apa Pak Dodi. Selamat Pak Dodi, sudah plong ini. Iya Bu, makasih Bu. Iya, nanti kita sambung lagi ya Pak Dodi. Juga buat Ya, Bapak Ibu. Ibu semua ya. Ya, Iya Bu. Bu. Kami mohon izin dulu ge. Bapak Ya Ibu. Ibu, ya Bu, terima kasih Bu. Ya, mohon izin juga Pak. Terima kasih Bu Ebi. Iya, Terima kasih iya Pak Bu Dodi. Cindy. Terima Sama-sama kasih Pak. Pak Indra. Sama-sama Pak Dodi. Ya, selamat beristirahat. Ya Pak.